Di kolam ada banyak ikan lohan, jagalah kebersihan, jangan lempar kotoran. Ingin pernikahan Anda bertahan, jangan lupa bangun budaya penerimaan. Apa itu penerimaan dan mengapa penerimaan ini penting dalam kehidupan pernikahan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Sadar atau tidak, sejak masih kanak-kanak sampai kita dewasa, kita semua mencari yang namanya penerimaan. Sebagai anak-anak, kita mencari persetujuan dan penerimaan dari orang tua kita. Namun setelah kita dewasa, pernikahan menjadi hubungan yang paling intim dan kepada pasangan kita lah kita mencari penerimaan. Ketika saya menerima pasangan saya akan mampu berkata I love you as you are. Saya mencintaimu seperti apa adanya kamu. Saya tidak ingin mengubah apapun tentang dirimu sebagai seorang pribadi. Jika kamu memiliki kaki yang besar atau rentang perhatian yang pendek, itu pun tidak masalah bagi saya. Saya tidak akan menukar apapun yang merupakan bagian dari dirimu. Ketika kita dapat mengatakan hal-hal tersebut, kita telah menerima pasangan kita. Penerimaan secara umum adalah sikap menerima dan menghargai orang lain apa adanya mereka. Nah, dalam pernikahan, penerimaan adalah menemukan cinta, pengertian, dan menghargai perbedaan yang dibawa oleh keduanya dalam sebuah kemitraan. Seorang dokter psikologi dan juga psikoterapis yang bersertifikat bernama David Lesin, dia mengatakan bahwa penerimaan adalah tentang memperlakukan pengalaman masa lalu pasangan kita, termasuk pikiran dan perasaan mereka sebagai sesuatu yang nyata dan sah. Ini adalah tentang melihat perilaku mereka sebagai sesuatu yang datang dari tempat asal dan budaya mereka yang menginformasikan siapa mereka saat ini. Menerima berarti mengakui perspektif mereka yang mungkin sangat berbeda dengan perspektif kita. Ini adalah tentang memberi diri kepada pasangan dan mempertimbangkan bahwa mereka juga mencoba yang terbaik. Intinya adalah menerima pasangan kita sebagai satu paket yang total sebagaimana adanya mereka. Jadi penerimaan dalam pernikahan adalah sikap menerima pasangan apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangannya, tanpa berusaha mengubah mereka agar sesuai dengan ekspektasi atau standar pribadi kita. Sikap ini mencakup rasa syukur atas kehadiran pasangan dalam hidup, menghargai perbedaan, dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menjadi dirinya sendiri. Namun demikian, penerimaan ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa penerimaan itu harus bersifat mutual. Artinya, datang dari keduanya. Baik suami dan istri, keduanya harus memiliki penerimaan. Jika keduanya tidak saling menerima satu sama lain, mereka akan terus-menerus bergumul dalam pernikahan mereka. Jika pasangan kita telah menerima kita, tetapi kita belum belajar untuk menerima pasangan kita, pikirkanlah baik-baik tentang dampak dari sikap kita terhadap pasangan kita. Perlu disadari bahwa adalah sesuatu yang sangat menguras tenaga untuk berada di sekitar seseorang yang selalu merasa tidak puas dengan diri kita. Dan sangat menjengkelkan jika ada seseorang yang mencoba terus-menerus mengubah siapa kita pada dasarnya kita. Daripada mencoba mengubah pasangan kita, pertimbangkanlah untuk tumbuh dewasa dan mengubah diri kita sendiri. Nah, ada beberapa premis yang perlu kita perhatikan untuk memahami betapa pentingnya penerimaan dalam kehidupan pernikahan. Premis yang pertama, lawan dari penerimaan adalah penolakan. Keputusan untuk menikah adalah sebuah komitmen untuk menerima seseorang secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian tertentu dari dirinya saja. Ini adalah sebuah pilihan untuk sepenuhnya menerima orang lain ke dalam dunia saya dengan segala sesuatu yang mungkin mereka bawa. Tidak melakukannya adalah penolakan terhadap siapa mereka yang kemudian sangat menyakitkan dan juga dapat menghancurkan hubungan. Premis yang kedua, penerimaan bukan berarti persetujuan. Menerima pasangan kita bukan berarti kita harus setuju dengan mereka dalam segala hal. Pasangan yang tahu bagaimana cara untuk tidak setuju satu sama lain akan bertumbuh melalui proses mengatasi perbedaan mereka. Dan cinta memang tidak mengharuskan kita untuk menjadi sama. Cinta menuntut kita untuk melihat satu sama lain dari sudut pandang yang berbeda, peduli dengan apa yang dikatakan pasangan kita, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Demikianlah penerimaan penting dalam pernikahan untuk meningkatkan keintiman emosional, mengurangi konflik yang tidak perlu, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan bahagia, dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi keduanya.
Perlu diketahui bahwa penerimaan adalah proses yang berkelanjutan, terutama ketika menghadapi perubahan atau tantangan dalam pernikahan. Itulah sebabnya penerimaan harus dilatih dan dikembangkan. Nah, berikut ada beberapa poin yang perlu diketahui untuk melatih dan mengembangkan penerimaan dalam pernikahan. Langkah yang pertama adalah mulai dengan diri kita sendiri. Di tahap ini kita akan berusaha terlebih dahulu menerima diri kita apa adanya, sadar bahwa diri kita pun memiliki begitu banyak kekurangan. Yang kedua, hargai pendapat dan belajar untuk tidak setuju dengan cara yang penuh hormat. Sebuah hubungan adalah pengalaman yang mendalam di mana kita harus belajar untuk menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan pasangan tanpa syarat. Sama seperti kita menerima hal-hal yang positif dari pasangan kita. Yang ketiga, jangan memaksakan pendapat pada pasangan kita untuk memaksa mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Jadilah pembimbing yang lembut, yang bertindak dengan penuh kesabaran dan kebaikan. Yang keempat, terima dan hargai perbedaan. Jika keputusan pasangan kita membingungkan atau dirasa kurang selaras, cobalah untuk memahami dari mana mereka berasal, apa background kehidupan mereka. Kita tidak perlu bersujud atau setuju dengan mereka, namun berilah ruang dan percayalah pada kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Yang kelima, bersikaplah dewasa dan jangan membuat kesalahan dengan membuat perbandingan yang tidak adil. Hal yang paling menyakitkan yang dapat kita lakukan terhadap pasangan kita adalah membandingkan mereka dengan orang-orang di sekitar kita atau individu yang pernah kita temui di masa lalu kita. Yang keenam, terimalah dan hargailah individualitas pasangan kita. Jangan mengungkit-ungkit dan menghidangkan kesalahan serta dosa-dosa masa lalu mereka. Ampuni, lupakan, dan lanjutkan. Memaafkan bukan berarti menoleransi perilaku kasar atau perilaku yang merusak. Tetapi jika kita telah memilih untuk memaafkan pasangan kita dan mereka telah berubah menjadi lebih baik, janganlah biarkan kesalahan masa lalu mereka untuk mengintimidasi atau mendefinisikan siapa mereka. Yang ketujuh, perlakukanlah pasangan kita sebagai mitra yang setara dengan kita. Jangan pernah merendahkan atau meremehkan pasangan kita dan berusahalah untuk menciptakan kesetaraan hubungan yang tahan lama dengan pasangan kita. Yang kedelapan, meskipun menyenangkan untuk melakukan berbagai hal bersama, terimalah bahwa kita memiliki minat dan hobi yang berbeda. Menghargai keinginan dan minat masing-masing individu dalam sebuah hubungan adalah hal yang tidak dapat ditawar untuk kebahagiaan hubungan bersama. Yang kesembilan, dari semua upaya yang dilakukan, jangan pernah lupakan doa. Berdoalah agar Allah memberi hikmat dan kesanggupan kepada kita untuk menerima pasangan kita sebagaimana adanya mereka selama-lamanya. Nah, untuk memberikan penerimaan yang seutuhnya kepada pasangan kita, perlu diperhatikan juga hal-hal berikut. Yang pertama, stop atau berhenti bersikap menentang. Ketika pasangan kita sedang berbicara kepada kita tentang sesuatu yang diyakini benar, janganlah menantangnya. Bicarakanlah hal tersebut dan pilihlah untuk menerima keyakinan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kita bersedia memiliki keyakinan pada mereka sehingga membangun kepercayaan. Yang kedua, memuji bukan merendahkan. Apakah kita sering memuji pasangan kita? Atau apakah kita mengabaikan kelemahan mereka seperti halnya kita dan fokus pada kekuatan dan kelebihan mereka? Seberapa sering kita memberitahu orang lain tentang hal-hal yang menjadi keunggulan dari pasangan kita? Semakin kita mulai menyoroti kekuatan dan kelebihan, keunggulan mereka dan menerima kekuatan mereka sebagai kebenaran, semakin kita dapat menerima mereka apa adanya. Kemudian jangan pernah mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Sadarilah bahwa sebagai suami atau istri, kita pun banyak melakukan hal-hal yang kadang-kadang membuat jengkel dan kesal pasangan kita. Sahabat Kapas, penerimaan adalah suatu konsep yang sebenarnya datangnya dari Allah. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemudian dalam Galatia 4 ayat yang kelima, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi melalui Yesus Kristus Allah telah menyatakan penerimaannya terhadap kita yang berdosa yang sesungguhnya tidak layak. Jadi dengan menumbuh kembangkan roh penerimaan antara suami dan istri, kita sedang mengikuti teladan Tuhan. Sebagai manusia,
kita tidak sempurna. Kita mungkin telah banyak melakukan kesalahan yang menyakiti pasangan kita. Kita mungkin banyak kekurangan dan kelemahan. Namun dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain dan ia bahkan menutupi segala sesuatu. Itulah sebabnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 katakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebagai kesimpulan, cinta sesungguhnya adalah sebuah penerimaan, mencintai seseorang sepenuhnya tanpa syarat dan apa adanya. Cinta dan penerimaan dalam sebuah hubungan meningkatkan langgengnya sebuah hubungan dan membangun hubungan yang lebih kuat yang dapat menghadapi badai apapun dalam bahtera pernikahan. Itulah cinta sejati, menerima seseorang apa adanya mereka. Fokuslah pada kelebihan yang dimiliki pasangan kita dan dengan tidak berfokus pada kekurangan mereka dan belajar untuk menerima mereka apa adanya dalam sebuah hubungan, itu akan membawa kebahagiaan sejati di hari-hari mereka, menginspirasi mereka untuk tumbuh sebagai seorang yang lebih baik, dan dengan demikian kehidupan pernikahan akan bahagia dan bertahan sampai maut memisahkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.